Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai pembahasan E1412, E1417 sama E1418. Langsung aja di E1412 ini kita dapat dua instruksi. Nah, di kasus yang pertama itu di tanggal 1 Januari 2019 si Spartan Inc itu tuh beli tanah. Nah, tanah ini itu tuh punya assess value. Assess value tuh kalau dia tuh kayak harga yang ditempatkan oleh pemerintah dalam pengukuran properti gitu, dalam penghitungan pajaknya. Nah, dia tuh dipersamain kayak, kalau menurutku tuh kayak fair value-nya gitu ya. Nah, si tanah ini tuh punya assess value 390.000. Terus dia tuh beli si tanah ini dengan nerbitin zero interest bearing notes. Face amount-nya tuh ada 600.000. Nah, jatuh tempo dari si notes ini itu tuh 1 Januari 2022. Terus di sini ada keterangan bahwa eh yang tersedia itu tuh market price dari notes. Nah, yang dipakai di sini ada keterangannya si market rate dari note-nya itu 12%. Nah, kita disuruh ngitung nih berapa besaran land yang kita catat di tanggal 1 Januari 2019 dan berapakah besar interest expense yang kita report di tahun 2019. Terus buat kasus kedua di tanggal 1 Januari 2019 Gamer Furniture Company itu tuh minjem, bukan minjem ya, apa ya, kayak dia tuh ya pinjem ya, eh dari Aurora Company itu tuh zero interest bearing note sebesar 4 juta. 4 juta ini face value-nya. Jadi dia tuh dapat uang 4 juta gitu. Nah, jangka waktunya itu tuh ada 4 tahun. Padahal si zero interest bearing notes ini kan waktu di awal kan kita perlu ngitung PV-nya kan, dan itu kan gak mungkin kita tetap dapat uang 4.000. Kita dapat nyatanya tuh 4.000, sedangkan kita tuh dapat, gimana ya, si zero interest bearing notes ini kan kita pasti ngitung PV-nya dong. Nah, PV ini kan pasti kurang dari 4 juta yang bakal kita catat nanti di tanggal 1 Januari. Sedangkan kita itu dapat uangnya 4 juta, bukan PV dari notes ini. Makanya biar kita tuh tetap dapat 4 juta, si gamer ini setuju bahwa kekurangannya itu dengan menjual furniture-nya kurang dari market price-nya. Jadi gantinya itu dia bakal jual furniture ini. Karena ini baru persetujuan, berarti tuh kita anggapnya tuh kayak sebagai uang muka gitu. Nah, di sini market rate-nya ada 10%. Gimana sih cara jurnalnya dan berapa besar interest expense di tahun 2019? Nah, di sini E1412 face value-nya ada 600, zero interest bearing notes, assess value-nya 390, AN-nya ada 3 tahun dari 1 Januari sampai 2019 sampai 2023. Terus di sini market rate-nya ada 12%. Nah, yang pertama kita ngitung PV-nya nih, PV dari notes payable. Berarti 600.000 dikali 0,71178. Ini didapat dari mana? Dari 1/1 plus 0,12 maka 3. PV single sum pasti di sini juga udah pada tahu kan. Nah, maka hasilnya 427,68. Misal nih kita disuruh bikin jurnalnya gimana? Jurnalnya land pada notes payable sebesar 427,68. Terus yang kedua,
berapa besaran interest expense di tahun 2019. Karena ini 1 Januari berarti kan full selama 12 bulan kan. Jadi dari nilai notes payable tadi dikalikan 12%, sehingga interest expense kita itu 51.248. Nah, di sini karena dia tuh zero interest bearing notes, di mana kita tuh sebenarnya nggak bayar bunga, jadi yang kita kreditin itu notes payable. Jadi notes payable kita di akhir periode nilainya tuh 600.000. Jadi interest expense pada notes payable sebesar 51.248. Terus buat kasus yang kedua, face value-nya ada 4 juta, zero interest bearing notes, terus N-nya ada 4 tahun, I-nya 10%. Kalau kita disuruh ngitung PV notes-nya dengan keterangan soal di sini, itu tuh dia bakal kelihatan angkanya tuh 2.732.040 rupiah. Nah, sedangkan di sini kita tuh dapat cashnya itu sebesar 4 juta kan. Makanya karena dia tuh tadi setuju buat jual si furniture-nya, itu kita anggap sebagai unearned sales revenue sebesar 1.267.960. Nah, ini itu tuh bakal kita balik jurnalnya. Jadi unearned sales revenue pada sales revenue ketika si Gamer Furniture ini udah ngasih barangnya ke Aurora Company. Bisa sekali aja atau bisa misalnya 3 kali gitu. Berarti kan bakal ini bakal dibagi jadi 3 gitu kan. Jadi tergantung konteks soalnya. Terus selanjutnya, berapa besaran interest expense di tahun 2019? Berarti 2.732.040 dikali 10%, 273.204. Nah, kalau kita disuruh bikin jurnalnya, berarti di tanggal 31 Desember 2019 interest expense pada notes payable sebesar 273.204. Diingat-ingat lagi, ini kan zero interest bearing notes, jadi si kreditnya ini notes payable. Lanjut ke E1417. Nah, di sini tentang settlement of debt. Jadi si Strickland Company itu tuh apa ya? Bentar. Oh, dia tuh punya utang gitu sebesar 200.000 dan ada accrued interest sebesar 18.000 ke Moran State Bank. Nah, ternyata dia itu nggak bisa bayar si utangnya ini gitu. Si utangnya ini tuh jangka waktunya ada 10 tahun. Terus coupon rate-nya tuh ada 10%. Akhirnya karena dia tuh nggak bisa bayar utangnya, maka si Moran State Bank ini setuju untuk mempertukarkan utangnya ini dengan old machine-nya dari si Strickland Company. Nah, si machine ini itu tuh punya cost 390.000, akumulasi depresiasinya ada 221.000 dan fair value-nya ada 180.000. Instruksinya, yang pertama, gimana sih cara jurnal untuk pertukaran utang dengan old machine tadi? Yang kedua, pasti kan ada gain loss-nya kan. Nah, ini tuh kita catat di mana di income statement gitu. Di bagian kelompok mana? Di instruksi yang ketiga, asumsinya itu tuh nggak ada transfer mesin, tapi kita tuh nerbitin saham. Nah, gimana sih cara nyatetnya ketika kita tuh bakal nge-share 15.000 lembar saham dengan satu lembarnya tuh ada 10, tiap partnya itu ada 10. Terus fair value-nya itu tadi ada 180.000. Gimana sih cara jurnalnya? Jadi yang pertama, notes payable-nya ini kita debitkan langsung, berarti habis. Terus si accrued interest itu kan berarti interest payable sebesar
18.000. Terus yang ketiga, langsung aja tulis mesinnya tadi 390.000. Berarti kita kredit. Si akumulasi depresiasi jangan lupa berarti 221. Yang pertama kali kita hitung itu tuh loss on disposalnya. Jadi si mesin tadi kan ada 390, akumulasi depresiasinya ada 221, sehingga book value di tanggal 31 Desember 2019 itu ada 169.000. Sedangkan fair value-nya tuh 180.000. Jadi kita tuh ngerasa penilaian kita dari mesin itu tuh tinggal 169.000. Ternyata setelah diketahui nilai wajarnya tuh masih 180.000. Berarti kan ada gain kan di sini. Gain on disposal sebesar 11.000. Terus yang kedua adalah kita ngitung nih, dari pertukaran itu ada gain atau loss-nya nggak. Nah, notes payable sama accrued interest-nya ini kita jumlah ada 218.000. Sedangkan fair value dari mesinnya tadi itu 180.000. Jadi, kenapa di sini gain? Karena kita tuh utang kita tuh masih 218 tapi cuma dihitung 180.000. Jadi tuh kayak utang kita lebih kecil gitu kan. Kita tuh punya laba gitu sebesar 38.000. Nah, kita catat nih di sini. Jadi tuh tinggal yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Kalau ada pertukaran tuh kayak gitu ya. Terus yang perlu diperhatiin ngitung ininya aja sih. Terus yang kedua, gain-gain tadi ini masuk mana? Nah, dia tuh di income statement dia tuh masuk dalam kelompok other income and expense. Terus yang ketiga tadi, gimana kalau kita tuh nggak pertukaran mesin tapi lewat penerbitan saham gitu? Untuk notes payable sama interest payable-nya tuh tetap sama. Terus yang kedua, kita hitung share capital ordinary-nya. Share capital ordinary-nya ini tadi berarti kan 15.000 kali 10 kan, berarti ada 150.000. Terus selanjutnya ngitung share premium ordinary-nya. Dapat dari fair value-nya tadi kan ada 180.000. Sedangkan share capital ordinary-nya tuh 150.000. Berarti selisihnya itu kita anggap sebagai share premium ordinary sebesar 30.000. Nah, kalau kita mau langsung hitung, itu aja. Selisih dari ini dengan ini itu kita anggap sebagai gain on extinguishment of debt sebesar 38.000. Soal selanjutnya yaitu E1418. Nah, E1418 itu tentang loan modification. Jadi, modifikasi dari notes payable. Di tanggal 31 Desember 2019, si Sterling Bank ini tuh merestrukturisasi perjanjiannya dengan Barclays PLC. Nah, si bank tuh setuju dengan restrukturisasi ini. Jadi, ini poinnya. Dan principal obligation dari ini berarti itu notes payable-nya itu ya. Itu tuh dari 3 juta menjadi 2.400.000. Terus maturity date-nya dari 31 Desember 2019 menjadi 1 Januari 2023. Terus interest rate-nya itu dari 12% menjadi 10%. Ini tuh CR-nya. Terus 15% ini tuh market rate-nya. Terus di sini ada informasi lagi nih bahwa di 1 Januari 2023 itu si Barclays Company itu tuh membayar 2.400.000 secara cash ke Sterling Bank. Nah, instruksinya yang pertama kita ditanya ini, bisa nggak sih si Barclays itu nyatet gain dari modifikasi ini? Terus yang B, buat amortisasi schedule dari note yang baru setelah dimodifikasi. Yang ketiga, kita disuruh buat
journal interest payment di tanggal 31 Desember 2021. Yang terakhir, journal entry yang harus dibuat di tanggal 1 Januari 2030 tuh 2023 tuh gimana gitu. Nah, yang pertama, si Barley itu bisa nyatet gain on extinguishment of debt itu ketika ada modifikasi tuh bisa, karena dia itu bisa diakui gitu loh atas selisihnya. Misal kita buat jurnalnya gitu ya, notes payable yang lama itu kan berarti karena dia tuh udah di maturity date-nya ini kan di 31 Desember 2019 kan, berarti kan udah sesuai face value-nya sebesar 3 juta. Nah, yang baru ini kita cari nih PV-nya. Setelah kita hitung dari bla bla blanya tadi, keterangannya itu ada 2.126.23. Nah, selisihnya ini tuh kita bisa catat sebagai gain on extinguishment of debt. Ini kan jurnal atas modifikasi itu tadi kan. Kayak gitu. Jadi gainnya ini dari selisih atas notes payable yang lama dengan notes payable yang baru. Nah, gain ini itu tuh ntar masuk di income statement bagian other income and expense. Terus buat yang kedua, gimana tabel amortisasinya? Tabel amortisasinya berarti tadi kan jangka waktunya ada 3 tahun kan, sampai 1 Januari 2023. Di sini ada carrying amount-nya 2.126.23. Terus cash paid-nya ini berarti dari coupon rate kali face amount. Coupon rate-nya tadi berapa? 10%, berarti 10% kali 2.400.000. Atau nilai nominalnya berarti kan ada 240.000. Ini yang bakal kita bayarkan. Terus interest expense-nya ini dari market rate kali carrying amount. Market rate-nya tadi berapa? 15%, berarti 15% dikali ini berarti hasilnya ini. 15% kali ini hasilnya ini, kayak gitu ya. Nah, buat yang terakhir ini tuh tahun terakhir tuh kita nyesuaiin gitu ya. Gimana caranya biar hasil akhir tuh ada 2.400.000. Pasti juga teman-teman udah pada tahu kan gimana caranya bikin tabel amortisasi. Terus yang ketiga, jurnal di tanggal 31 Desember 2021 kan berarti ini kan. Ini. Karena kita udah buat tabel amortisasinya, langsung aja masukin gitu. Interest expense-nya sebesar 330.739, interest payable-nya 240.000 karena ini di Desember, kita bakal baru bayar tuh di 1 Januari. Terus notes payable-nya sebesar 90.739. Nah, di 1 Januarinya kita bayar interest payable pada cash sebesar 240.000. Terus karena dia tuh udah maturity date, berarti notes payable pada cash sebesar 2.400.000. Semoga pembahasan ini tuh membantu teman-teman semuanya. Semoga dipermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah.